bahwa waktu Tuhan nggak pernah terlambat, saudara. Dan saudara harus terus berusaha mewujudkan waktu, mewujudkan iman saudara tersebut. Sehingga waktu Tuhan itu terjadi, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Shalom saudara. Saya berdoa supaya setiap kita beroleh hikmat dari Tuhan, boleh pengertian dari Tuhan hari-hari ini, untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Ada di Markus 5 ayat 27 sampai 34. Sebuah kisah yang sangat sering kita dengar saudara, tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Tapi kali ini saya minta saudara mendengarkan baik-baik sewaktu saya membacakan ayat ini buat saudara. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang-orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, cerita ini seperti saya tadi sudah katakan, ada sering sekali kita mendengarnya saudara. Ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan orang ini sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk berusaha sembuh dari penyakitnya. Dia berusaha ke sana ke sini mengobati penyakitnya tapi tidak kunjung sembuh. Bahkan Alkitab tadi mencatat bahwa kondisinya semakin buruk saudara. Kalau tunggu lebih lama lagi mungkin dia sudah nggak akan ada. Dan dia juga, wanita ini kondisinya sangat lemah saat itu saudara. Nah, ada hal yang menarik dari cerita ini saudara. Yang pertama, cerita ini berkata bahwa Yesus sedang ada di dalam satu tempat, dan kemudian di situ ada banyak orang mengelumuni Tuhan Yesus. Kalau saya bayangkan seperti misalnya waktu Pak Jokowi datang gitu, saya pernah datang ke satu tempat dan ada Pak Jokowi, sungguh penuh orang berusaha menjabat tangan beliau. Kerumunannya semikian besar. Mungkin saya bayangkan seperti itu karena Tuhan Yesus saat itu, berita tentang Tuhan Yesus sudah didengar di mana-mana, betapa Tuhan melakukan mujizat segala macam, dan orang berkerumun pengen melihat Yesus. Tapi wanita ini dalam kondisi lemahnya, dia masih berusaha menerobos kerumunan orang itu. Percaya saudara, saya yang sehat pun akan susah waktu saya berusaha menerobos rombongan Pak Jokowi pengen menyalamin beliau. Susah saudara, karena sedemikian banyaknya orang. Wanita ini dalam kondisi yang lemah, dia berusaha menerobos dan dia berhasil menerobos. Nah saudara, apa yang kita pelajarin? Waktu Tuhan Yesus ada di dalam kondisi seperti itu, banyak orang sekitar dia. Saya percaya ada banyak orang yang menjamah Tuhan Yesus, megang lengannya, memegang bajunya, segala macam. Mungkin Tuhan Yesus dijamah oleh banyak orang saat itu. Karena muridnya juga berkata, waktu ditanyain sama Tuhan Yesus, siapa yang jamah aku? Dia bilang, Tuhan, orangnya banyak di sekitarmu. Kok engkau tanya siapa yang jamah? Ya jelas orang banyak gitu. Tetapi saudara, Alkitab mencatat hanya ada satu kesembuhan pada saat itu saudara. Yaitu wanita yang 12 tahun ini menjamah jubah Yesus. Apa yang membedakan dari wanita 12 tahun ini dengan orang kebanyakan yang ada di sekitar Tuhan Yesus? Yang pertama, waktu saya merenungkan, yang pertama adanya kebutuhan yang sudah mendesak saudara. Wanita ini sudah harus ditolong. Dia dalam kondisi yang sudah sangat parah. Dia sudah berusaha dan dia sudah mentok. Dia nggak tahu lagi harus bagaimana. Tapi dia mendengar tentang Yesus. Dan dia mulai timbul iman bahwa Yesus menjadi solusi buat kehidupannya, buat sakitnya.
Iman itu mulai timbul. Dan yang ketiga saudara, yang luar biasa adalah wanita ini terus berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi imannya. Jadi wanita ini bukan hanya memiliki iman dan dia berdiam diri saja, tetapi wanita ini berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebuah perjuangan tidak mudah untuk bisa berjumpa dengan Yesus, untuk mewujudkan imannya bahwa menjamah jubah Yesus dia akan sembuh. Dan saudara, waktu itu terjadi, mujizat terjadi. Wanita ini menjadi sembuh. Memang di sini juga ada waktunya Tuhan, saudara. Mujizat terjadi, adanya kebutuhan, adanya iman, dan juga adanya tindakan untuk mewujudkan iman tersebut. Tetapi juga ada satu, yaitu waktunya Tuhan. Tapi faktor ini saudara, saya sangat percaya adalah faktor yang sangat layak untuk ditunggu saudara. Karena faktor ini yang pasti janji Tuhan tidak pernah terlambat. Saya tidak bisa membayangkan kalau Tuhan Yesus datangnya 6 bulan dari saat itu. Mungkin wanita itu sudah meninggal, atau mungkin 2 bulan kemudian. Karena kondisinya sudah semakin memburuk, mungkin wanita itu sudah terlalu lemah untuk bisa bahkan berdiri. Tuhan tidak menunggu waktu wanita itu sampai sedemikian lemah, tapi pada saat titik yang pas, Tuhan hadir. Dan wanita itu berusaha menjamah jubahnya, dan terjadilah mujizat. Saudara, mungkin hari-hari ini banyak yang mengalami hal-hal seperti ini. Sudah dalam kondisi yang sudah sangat berat, ada kebutuhan yang sangat berat. Kemudian juga sudah berusaha mewujudkannya dengan berbagai macam cara dan sudah mentok. Dan mungkin juga sudah berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, punya iman kepada Tuhan. Tapi juga tidak kunjung ada jawaban. Kita berpikir, kok nggak ada jawaban, kok nggak ada mujizat dalam hidup. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, pesan Tuhan buat setiap saudara, buat saya juga, bahwa waktu Tuhan nggak pernah terlambat saudara. Dan saudara harus terus berusaha mewujudkan waktu, mewujudkan iman saudara tersebut. Sehingga waktu Tuhan itu terjadi, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Mari dalam kondisi sekarang yang mungkin gak enak, kita terus berusaha menjumpai Tuhan. Kita terus berusaha menjumpai Tuhan, menjamah jubahnya. Hari demi hari kita bangun hubungan sama Tuhan. Kita terus, mungkin yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan adalah masalah kita, kekhawatiran kita, problem kita, mungkin kita ketakutan kita membuat kita tidak bisa berdoa sama Tuhan, tidak bisa lagi berusaha mencari Tuhan. Mari kita terobos itu semua saudara. Hari-hari ini kita perlu cari Tuhan dan kita terus berusaha mendekat padanya. Sampai apa saudara? Sampai kita bisa menjamah jubahnya. Maka kuasa itu akan mengalir dan kita semua akan mengalami mujizat. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat pesanmu hari ini. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat baik, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, yang selalu memperhatikan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Engkau selalu tepat pada waktu-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, mampukan kami terus hari demi hari membangun hubungan kami kepadamu, mencari Tuhan, supaya kami bisa suatu kali menjamah jubah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, saat kami berjumpa dengan Tuhan, ada kuasa yang mengalir Tuhan, ada hikmat untuk membantu kami mengatasi masalah-masalah kami, ada mujizat-mujizat bahkan yang supranatural terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami ada di tangan-Mu. Engkau yang memegang kendali sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa buat setiap kami yang sedang kehilangan damai sejahtera dan sukacita, yang sedang mengalami ketakutan. Tuhan, angkat Tuhan, supaya kami boleh kembali mencari Tuhan. Kami terus berusaha mewujudkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Allah Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kami.